apa tadi, kemajuan. Nggak, sekarang udah setelah disuntik antibiotik itu udah nggak gatal lagi guys. Ya emang berarti masalahku ya di eksim. Eksim muncul reaksi eksim itu karena ya buka visor karena alergi ya, karena makanan laut itu udah nggak bisa makan makanan laut. Aku udah nggak bisa makan makanan laut lagi, jadi kayak petis gitu kan nggak bisa. Udah ya, ya udah sih. Ya ada kereta guys, makanya merah lagi sekarang. Ternyata itu masalahnya. Ya udah, jadi kurang-kurangin aja. Boleh sesekali, cuman kurang-kurangin aja gitu. Dan alhamdulillahnya juga setelah diperiksa, kan periksa mandiri sendiri, nggak kena diabetes. Alhamdulillah 89. Normalnya diabetes itu sekitaran 120-an kalau untuk yang laki ya. Kalau yang perempuan saya kurang tahu. Kalau yang laki 120, aku masih 89, masih aman. Ya udah, luka nggak sembuh, ke dokter langganan, disuntik antibiotik keras sekali sehari selama 4 kali ya, berarti 4 hari gitu. 4 hari rutin, besok. Hari Jumat terakhir gitu. Ya sakit. Nah itu pas akhirnya eksimku sembuh dengan sendiri ya, nggak pakai ini lagi, apa kayak obat-obat itu. Oh tapi aku ada antibiotik yang lain yang dari puskesmas, itu masih belum habis guys. Kalau antibiotik yang dari puskesmas itu kan yang buat tenggorokan ya, yang aku udah bilang di video kemarin, itu harus diminum juga katanya. Nggak apa-apa aku, ya udah nggak apa-apa sih, nggak ngaruh juga sama antibiotik yang suntik juga. Diminum 2 kali sehari secara rutin. Nah aku nyetel tiap jamnya tuh pas jam 7-an, jadi jam 7 malam, jam 7 pagi, tiap gitu aja, biar ingat gampang ya, biar bangun tidur langsung makan, langsung minum gitu ya. Aman sih guys, aku minum 2 antibiotik itu, cuman ada gatal-gatal dikit di beberapa ini ya. Cuman gatalnya itu pas timbul di keringat, di bagian biang keringatnya itu kan berkeringatnya kayak gini, lengan bawah ini kan berkeringat ya. Nah ini langsung gatel guys. Itu efek samping dari antibiotik, nggak tahu yang mana, yang dari puskesmas apa yang dari dokter itu, dokter langganan. Nah itu aman sih, nanti hilang sendiri gatalnya. Tapi yang gatal di perban ini nggak gatal lagi ya, gatalnya hilang malah, aneh. Terus juga nggak ngocor, nggak sakit. Sekarang kakiku kempes lagi ya, udah kempes ini. Dulu bengkak kan sampai mata kaki kan nggak kelihatan. Oh iya, bengkaknya bengkak parah, terus demam. Sekarang nggak, udah nggak minum pereda nyeri lagi, nggak minum, ya cuman ngabisin antibiotik aja. Antibiotik yang dari puskesmas sama antibiotik yang dari ini, yang disuntik ya, itu aja. Jadi 2 hari ke depan udah selesai untuk antibiotiknya. Tapi besok mau kontrol ke puskesmas lagi, bersihin lukanya. Ya, jadi eksim itu nggak enak. Baru ketahuan eksim itu setelah 2 bulan ya. Jadi luka-luka nggak sembuh-sembuh, dikiranya diabetes. Ternyata pas dites sendiri, mandiri, keluarnya 89. Luka nggak sembuh, masih kebuka gitu ya. Percuma aku diusap-usap antibiotik, kasih salep kali. Salapnya banyak guys, beli salapnya juga banyak, beli kasa, beli perban ya, nebak-nebak gitu, ini kenapa ini orang. Ternyata eksim biasa, eksim alergi gitu, yang bikin penyembuhan lukanya menjadi terhambat. Nah sekarang ada luka dikit, ini orang-orang nggak bisa lihat garis apa gimana ya, mesti kok mepet ke kanan terus semua. Tuh susah ini banget. Ini yang harusnya jatahnya hijau tapi diserobot sama kereta ya. Tapi ya gimana lagi, kan kereta kan prioritas paling utama ya, lebih utama malah daripada ambulan sama damkar. Ya kereta itu prioritas. Nah ada lagi prioritas lebih utama lagi, itu ada lagi pesawat guys. Nah makanya kalau ngoperasiin pesawat dia butuh lahan sendiri. Dia ada polisi, operasi lagi polisinya. Nih bagus dong, iya bagus. Dan yang operasi polisinya yang bertugas sekarang langsing ya,
badannya fit semua sekarang. Ya, bagus. Semoga ya 2 hari ke depan dan seterusnya eksimnya udah rada sembuh lah. Aku lihat di video klip juga katanya Dokter Tirta eksim itu nggak bisa disembuhin. Eksim itu datang itu karena suatu kondisi tertentu, seperti seperti alergen ya. Si alergen itu hal-hal yang timbul masalah alergi. Terus tadi apa? Genetik ya? Nah, genetik belum tuh. Genetik, DNA, terus keturunan, terus apa lagi? Ada banyak kok masalahnya. Nah, salah satunya ternyata alergiku makanan laut. Itu nggak sembuh-sembuh. Jadi eksimnya malah ganggu penyembuhan luka, jadi luka tidak sembuh bukan karena diabetes, jadi karena eksim. Ya, ketahuannya setelah 2 bulan gitu guys. Itu nggak enaknya kalau masih meraba-raba gitu ya. Alhamdulillah akhirnya ketahuan kan. Ya udah, dikasih antibiotik keras, sembuh. Ya, alhamdulillah. Nah, mas apa ini? Itulah kisahku mengenai eksimku. Eksim ini menyiksa ya. Eksim ini menyiksa banget. Akhirnya motovlog kan bisa lama lagi nih sekarang. Dulu motovlog itu yang masih update itu ya, update tentang kesehatan atau update ya pokoknya kesehatan jasmani lah gitulah ya. Itu masih ini masa puskesmas itu, masih nebak-nebak, belum tentu eksim dan diabetes juga masih belum diketahui diabetes apa enggaknya, belum diketahui. Nah itu, tapi alhamdulillah kan aku pas waktu itu kan berdoa ya, semoga bukan diabetes. Kalau diabetes ya ini penanganannya malah nggak enak nanti. Tahu sendiri lah kalau kaki kena diabetes gitu. Ya udah, yang penting ketahuan dulu penyakitnya apa gitu, baru obatnya, treatmentnya tepat gitu guys. Oh iya, ini apa lagi ya, bahas apa ya? Ya balik lagi bersama saya Yoga Sedo. Ini video kedua ya. Gila, intronya panjang banget, intronya aja 10 menit loh. Iya, ya udah. Bahas BP iya, kemarin ICBP tanggal 25 Maret kemarin ya, 25 Maret 2026. Kesannya yang pertama ini, tenaga menjadi lebih responsif daripada aku pakai Pertalite ya, karena sebelumnya kayaknya sih aku pakai Pertalite ya. Kayaknya sih ya, aku agak lupa gitu. Lebih tarikannya lebih cheese. Cuman dipakai bentaran mesinku langsung panas. Jadi lebih aneh lagi nih, BP-nya 92-nya lebih aneh. Nah, baru hari ini tanggal berapa ini? Aku nggak ngeliat nih, soalnya aku nggak bawa jam, nggak pakai jam dulu guys, karena keringet ya, dan keringet bikin kulitku gatel. Kok dikunci sih? Kiri dikit dong. Kamu di kecepatan lama aja setangnya masih goyang-goyang. Iya lama ya, agak panas itu ya, nggak seperti biasanya kalau pakai yang swasta itu kan panasnya kurang dikit gitu ya. Lama cuy, tak salip aja. Oh ternyata ke kiri. Oke, kanan kosong. Wah dia juga sama ke kanan. Wih enak remnya guys. Dulu kalau nggak kalau misal hari ini masih belum diservis remnya, nyelosor itu aku ke yang bagian belokan yang kedua itu.
Nissan kiri ya, nanti dikiranya aku ke ikut-ikut juga, ternyata ke kiri dia. Ya BP 92 enak, mesinnya nyalanya juga responsif. Ini ada lagi keanehannya yang untuk BP 92 itu setelah dipakai motornya jauh kan ya, kemana itu kalau nggak salah, lupa. Susah saya. Susah ngomongnya. Biar orangnya tahu sendiri aja ya. Ya. Pas sudah dipakai jalan jauh, di garasi malah nyium bau bensin, guys. Waduh, ini kayak ini pertalite lagi nih jadinya ya, jatuhnya ya. Depan dia kosong loh padahal. Nggak ada apa-apa. Ngapain dia rem ya? Jadi dipakai lama-lama bensinnya bau, kayak keluar dari knalpot gitu, kayak bensin yang tidak terbakar secara sempurna gitu ya. Atau mungkin itu karena bekas aku kemarin jatuh gitu ya, entahlah. Semoga aja bukan gara-gara itu. Nah ini aku pakai Pertamax ini, semoga bau bensinnya nggak keluar gitu dari motor gitu. Aduh, ya udah panas nggak keluar dari motor. Nah ini rencana hari ini tuh, bukan hari ini ya, hari ini sih cuman jadwal isi bensin aja. Ternyata BP nya kosong guys, dua-duanya guys. Iya, ya udah nggak jadi. Akhirnya sekarang isi Pertamax 92. Alhamdulillah. Jalannya nggak rata guys. Warung 88 Gunung Sari. Nah, sebelumnya warung 88 Gunung Sari, arah KBS Kebun Binatang Surabaya ya. Ini tamu terong galawe. Oke, hijau. Alhamdulillah. Wah, ini panas. Sekarang mulai panas di sini guys. Nah, ini normal ini kalau panasnya di sini ya. Ya nanti kita tes Pertamax. Yang Pertamax aku belum tes ya sama sekali ya. Rencana sih mau tes BP dulu 92. BP nya nggak ada, ya udah. Kalau misal ini udah selesai masalah kesehatanku yang gatel-gatel ini di kaki kanan, ya aku usahain nanti ya. Kalau bisa sih kita ngetesnya sambil ke Surabaya Barat atau ke Sidoarjo ya. Maunya sih ke Sidoarjo karena ada salah satu penontonku komentar, "Mas, kapan ke alun-alun Sidoarjo?" gitu loh. Emang alun-alun Sidoarjo ini alun-alun Sidoarjonya, bukan alun-alun Sidoarjonya nak. Alun-alun Sidoarjonya udah selesai, udah gitu. Makeovernya udah selesai, udah. Ya udah. Ada rencana mau ke situ, cuman kan ya karena kendala ini karena masalah kesehatan ya udah, cuman bisa yang deket-deket sama bikin konten-konten di rumah kayak macam pasang hazard gitu ya, pasang saklar hazard, pasang flasher ya gitu, nggak apa-apa. Aku kayaknya belum pernah ke mana ya enaknya ya, yang ke BCA Tower apa ke ini guys enaknya guys, KBS lurus apa yang ke KBS agak kiri ya, ke Basuki Rahmat apa enggak ya? Kayaknya ke Basuki Rahmat aja deh ya, pengen lihat dulu aja. BTW ini udah aku cas ya HP nya, udah 99%. jadi ini aku bingung ini kalau gini tuh. Nah, akhirnya busnya nggak makan jalur motor. Alhamdulillah ya. Jadi apa tadi aku ngomong apa? Lupa ya. Oh ya, masalah BP ya. BP sih kayaknya sih udah sih, gitu aja ya.
Ini disuntik tadi siang kan, disuntik ya aku ya, disuntik antibiotik. Nah, mana ini masih cekot di bagian pantat kiri ya, masih jarum lah, karena mungkin antibiotiknya belum ngalir secara lancar ya. Ya, jadi masih harus pijat-pijat lagi nanti nih di lampu merah. Aku pijat-pijat dulu pantatku. Enggak, aku dilihatnya aneh gitu. Dikira nanti motorku ini nggak nyaman. Kenapa nggak nyaman? Karena pantatnya dipijat-pijat. Ya, karena kalau antibiotiknya kental atau mungkin obat medis yang disuntik itu kental, jadi kalian harus pijat-pijat guys, biar ini larut gitu ya ke dalam darah gitu, masuk ke pembuluh darah. Ya, jadi besok kesana lagi, suntik lagi. Tinggal 2 kali lagi, besok dan besok lusa. Besok lusa hari apa itu? Sekarang hari Rabu, berarti besok lusa hari kelima. Jumat ya, Jumat. Bingung gua Jumatannya. Kan jam 10 ya. Mau Jumatan juga, Jumatannya jam 11 lebih 30. Waduh, bisa nggak ya pulang, habis pulang langsung ke Jumatan. Paling Jumatan di jalan aja kayaknya ya. Mau nggak ada tanggungan kok, Jumat kan ya udah selesai. Yang penting kan udah izin dulu ya sama bos ya. Cuti kesehatan tiap siang hari. Mau dihitung nggak ya? Apa dipotong juga paling cutinya? Baik-baik rawat ya udah. Yang penting kalau masalah gini guys, kalau masalah kerja itu kalian kalau minta izin harus butuh ini surat dokternya. Berhubung surat dokterku kan banyak. Jadi aku sabrek aja gitu. Brok gitu. Izin bos. 2 hari mau rawat. 2 hari nambah lagi gitu. Ya, untungnya murah hati ya. Oh, ini pertama juga enak kok guys. Cuman tadi campuran BP92 nya masih ada mungkin. Nah, itu bikin starternya masih ngejreng. Nanti kalau udah beberapa kilometer kan BP92 nya udah kepake semua ya. Ya udah. Tadi berapa ya kilo apa liternya? Aduh, tadi nggak tak baca juga liternya, tapi hasilnya tadi 48an 38 ya, 38 apa 39an ya, pokoknya mau ke 40. 10.500 kayaknya kembaliannya ya, sekitar itu. Nanti dilihat lagi rekamannya, semoga kelihatan ya rekamannya ya. Aku tadi lupa nyebutin liternya. Ya udah, ya semoga kebaca sama ini untuk video yang kemarin itu ya. Editor tolong ya, sorry ya kalau nggak nyebutin liternya berapa. Biasanya dikasih lah, aku dikasih pon. Ya yang bertugas kan orangnya kan beda. Ya udah, jadi semuanya ya udah lupa semua udah. Ini tuh jalur motor ya, untuk yang plat S ini. Lain kali ini tuh jalur motor ya, bukan jalur mobil. Lu sikat pakai mobil coba, buntu semua ini motornya ini ya. Tuh, yang lainnya nggak ada, cuman kamu doang. Jalurnya itu motor. Ini tuh di Surabaya namanya jalur motor. Kecuali yang kalau ada yang tadi yang belokan mau ke sini itu dia kayak jalur ini kiri. Ayo. Jadi udah jalan Basuki Rahmat guys. Nih, pokoknya mulainya tuh dari sini, dari patung kerapan sapi ini ya.
Ya macetnya udah sampai sini. Hati-hati kalau ada motor biasanya slip slip ini. Di sini nanti motor slip slip ini. Aduh, oh dipasang ini ya sekarang ya. Ini di depannya Wuling Motor ini dealer ya. Ke kiri yuk. Nah, oke. Kebut. Oke, aman. Ini dua garis ini jangan di ini ya guys ya. Jangan di kalian kanan kiri ya. Nanti kamu disempretin polisi bingung. Kasih tahu aja gitu. Tuh kayak ke aksi ini kan ngawur. Nah, gitu. Ini tuh begini. Nah, sekarang bariernya diganti pakai barrier beton gini guys ya, biar nggak ada orang usil gitu ya. Dipindah-pindahin dulu pakai barrier ini oranye kan isinya air ya, tapi kalau aku sih kalau bisa digeser gitu berarti nggak ada airnya sama sekali, atau enggak airnya cuma setengah ya. Jadi barrier yang itu yang oranye itu plastik guys, bisa diisi air itu sebagai pemberat. Nah misal kalau di Surabaya ini kan anginnya kan kenceng-kenceng ya, nah biar barriernya nggak gerak-gerak ke sana kemari, nggak kena mobil, nggak kena motor. Wow, deh Gojek ngawur ini. Wow, kayak nyebrang ya gitu ya. Mancen emang kalau belum kena ini. Si Om, sorry ya. Iya, gak usah doa aneh-aneh lah ya. Doakan keselamatan aja. Wah, ini mau maghrib ya. Udah sekitaran jam 5-an ini. Maghrib jam 4 lebih berapa gitu. Kan biasanya sejam sebelumnya ya, atau setengah jam sebelumnya ada doa-doa gini. Ini ternyata apa guys? Doa-doa gini tuh bukan dari berbicara lisan secara langsung ya, bukan dari takmir masjidnya ya. Itu ternyata apa? Rekaman guys. Ya jadi gimana? Ngapain nganu rekaman gede-gede gitu? Toaknya ini masih untung sih, toaknya ini bagus suaranya. Ada yang toaknya semburat gitu ya. Rekaman terus disetelnya keras. Nembak ke rumah warga lagi yang ada di dekat masjid itu. Emosi guys. Iya, ya kalau bisa, kalau kalian punya masjid ya, pengen yang masjid 1% dari kebanyakan orang, itu kalian bisa setting suaranya guys. Kalau bisa kalian setting suaranya gitu, biar enak gitu ya, biar nggak disumpahin orang sekitarnya gitu, dan juga masjid kalian lebih ramai daripada biasanya. Nah ini lampu merah ya. Nah ini aku nyalain nih hazardnya nih. Oke. Ini BG Jensen. Ini sekarang udaranya mendung ya, dan dingin. Ini di tangan dingin. Oke, hazard sih udah selesai. Nah ini hazardnya enak nih guys. Udah paten ini. Udah nggak goyang-goyang lagi. Gua dijepit cuy. Ya gimana nggak marah. Waduh, lupa minum air lagi. Ini siap-siap nanti kalau pulang ini suaraku kering lagi guys. Nah itulah makanya aku nggak bisa ngemotovlog sampai 3 jaman lebih, karena suaraku langsung kering.
gitu, butuh cairan sih. Nah ini aja udah mau serak-serak ini. Jadi aku untuk kali ini aku minimalkan lah, sekiranya yang penting-penting baru aku omongin gitu ya. Kalau misalnya ada unek-unek juga sih ya harus ngomong ya, biar nggak kelupaan gitu. Ya sorry ya guys ya kalau misal aku ngomongnya pelit-pelit. Bukan pelit tuh, bukan karena nggak ada materi, bukan. Materi ada banyak di otak, cuman keputusanku ada di tenggorokanku ini. Nanti takutnya pulang nggak bisa, apa namanya, nggak bisa ngomong lagi, takut kering. Nah kering nanti, kalau kering bolak-balik nggak bisa motovlog kan, karena iritasi. Iya. Ya, kalau aku nah ini udah kering nih. Nah udah ini kering, udah agak kering nih. Kalau tenggorokan kering kan orang normal kan minum air ya. Nah aku udah minum air sebotol tapi masih kering tenggorokannya. Karena demam juga ya. Waktu itu yang apa itu, pengetesan Pertalite kalau nggak salah ya. Iya, ngetes Pertalite kan sampai malam tuh, dari jam 2 siang. Oh iya. Jadi jam 2 siang sampai jam 6. Jadi jam 4 jaman itu aku ngetes Pertalite ya. Macet-macetan. Didapatlah jarak 75 km. Sekali bikin video di hari itu. Jadi bikin 4 video di hari yang sama, 75 km. Mau tahu nggak hasilnya berapa untuk yang Pertalite-nya? 65 cuy. 65 km per liter hasil pengetesan. Macet ya. Hasil pengetesan. Oh ini banyak yang nggak ngalah ini. Sering terjadi dan terjadi lagi. Yang nggak ngalah yang dari kanan situ biasanya. Nah, yang dari kanan sini nggak ngalah. Sudah tahu mau merah, ada lampu kuningnya, suruh berhenti, malah dilanjutin sama mereka. Ya akhirnya kejebak di tengah jalan gitu. Dan dia juga nggak mikir kalau tengah jalan udah rame banget, dia nggak langsung stop. Akhirnya kejebak, semuanya kena ini semua, nanti kena imbasnya karena satu ego orang gitu. Ibu-ibu juga nggak ngesen. Terus spionnya nggak diatur, susah kita. Harus punya ilmu dukun, menebak-nebak, meramalkan mau kemana-mana gitu ya. Nih kilometer 0 Surabaya nih, titik 0 ya. Yos ke kiri yuk. Ya akhirnya sampai maghrib.